Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita kedatangan tamu, anak muda milenial yang luar biasa. Namanya Ike. Gimana kabar Ike? Iya, baik. Baik ya, sehat ya? Sehat, sehat. Nah, ini sekolah di mana ini? Anak SD atau masih SMP gitu? Sekarang lagi berkuliah di jurusannya matematika di Universitas Indonesia. Woi, semester berapa ini? Sekarang semester 7. Kapan rencana tamat? Semester ini. Semester ini? Wih, semester 7 bisa tamat. Kabarnya ini Ike ini suka main biola ya? Iya. Wah, ini mulai kapan ini suka main biola? Kalau sukanya mungkin setelah udah agak gede gitu. Agak gede? Karena waktu kecil kan belum terlalu sadar gitu. Oh, belum terlalu sadar. Tapi udah main waktu kecil? Iya, jadi aku dulu mulai main waktu umur 5 tahun. Umur 5 tahun? Diajak mama papa untuk ikut les gitu. Ikut les? Langsung les biola? Iya, langsung les biola. Sebenarnya pertamanya mau diikutkan les piano dulu. Iya. Tapi karena masih terlalu kecil, jadi diarahkan oleh gurunya. Karena belum nyampe kakinya kali. Jadi diarahkan untuk les biola dulu. Kelas biola. Ternyata jadi suka ya setelah besar. Iya. Wah, udah kemana aja ini main-main biola ini? Sebenarnya lebih banyak pengalaman main orkestra sih yang orkestra. Iya. Karena kan jadi bareng-bareng, jadi banyak kesempatan gitu. Yang pernah sih waktu itu ke Jepang sama ke Thailand. Terus ya setelah itu banyak di Indonesia aja sih gitu. Yang di Jepang sama Thailand ini apa nih? Itu jadi dari guruku, dia punya afiliasi di sana. Jadi kami diundang, jadi kayak perwakilan dari Indonesia begitu. Jadi kalau waktu di Jepang cuma konser biasa, tapi kalau waktu di Thailand itu ada semacam ulang tahun rajanya gitu. Oh, rajanya. Jadi dikumpulkan dari jaringan yang ada ini dari seluruh dunia, main para musisi Asia. Sebagian besar dari Asia ya. Tapi kan internasional ya. Iya. Jadi bergabung di situ. Iya. Latihannya gimana caranya bisa gabung main sama? Jadi sebelumnya diberikan dulu lagunya apa gitu. Jadi latihan dulu di rumah masing-masing gitu. Lalu nanti di sana waktu itu sih sekitar 2 minggu gitu. Terus kita latihan setiap hari latihan seperti itu. Di Thailand tahun berapa itu? Di Thailand tahun 2014 sepertinya. 2014. Atau di Jepang? Iya, tahun yang sama. Tahun yang sama? Wih. Itu 2014 berarti udah 6 tahun yang lalu. Iya. Itu masih sekolah apa itu waktu itu? Itu waktu itu masih SMA. SMA? SMA udah ikut dalam gabungan musisi dunia mainnya? Iya. Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Jadi jurusannya kenapa nggak ngambil musik? Kenapa harus matematika? Apa hubungan matematika dengan biola ini? Sebenarnya selain aku belajar matematika juga, sekarang aku juga ambil diploma musik juga. Oh, ambil diploma musik juga? Jadi nanti ahli matematika, ahli biola juga? Wah, ini dua-dua nih. Hubungannya gimana kira-kira? Hubungannya kok bisa di satu pribadi Ike itu bisa jadi ahli biola, tapi juga ahli matematika? Gimana itu hubungannya? Sebenarnya kalau secara teori sebenarnya sangat cukup dekat sih kalau musik dan matematika gitu. Karena kan semuanya tentang struktur ya. Struktur. Jadi maksudnya kalau kita belajar musik juga kita belajar strukturnya, dan kalau belajar matematika juga kita belajar tentang struktur, tentang kesamaan, tentang ya hal-hal seperti itu gitu. Ini harmoni ya? Iya, gitu. Jadi berarti matematika dengan biola punya hubungan ya? Ilmu baru dari seorang Ike ini. Banyak orang membayangkan, ya matematika aja, musik. Ternyata menurut Ike, para sahabat sang kakek, matematika dengan biola, musik dengan matematika, ada kesamaan soal struktur, soal, ya ada juga aturan musik, aturan notasi gitu ya. Pasti juga nadanya ya. Oh, berarti matematika juga ya, 5 ya. Ini kalau 5 sol ya. Lalu mengikuti orkestra lebih banyak. Di dalam negeri juga banyak. Apa kira-kira harapanmu Ike terhadap musik Indonesia yang kau tekuni juga dengan latar belakang pendidikanmu? Sebenarnya ketika kita belajar musik klasik,
salah satu yang dicapai dari musik klasik adalah konservasi dari musik negara itu sendiri gitu. Jadi misalkan kalau kita tahu Ananda Sukarlan, dia ambil melodi-melodi dari negara kita sendiri dan dia konservasi jadi musik klasik yang dia gubah kembali gitu. Nah dari situ aku berharapnya sih mungkin budaya Indonesia yang mungkin makin lama semakin sedikit diminati atau semakin sedikit yang mendengar bisa tetap terkonservasi seperti itu. Bisa oh, jadi musik klasik ini bisa sebetulnya mengangkat musik-musik lagu daerah kita dari Indonesia, faktor budaya kita menjadi musik klasik yang bisa dinikmati semua orang. Kira-kira begitu maksudnya. Seperti yang dilakukan Sukarlan begitu. Dari musik-musik lagu-lagu Indonesia dibuatnya dalam musik klasik tapi dibawa ke tingkat internasional begitu. Jadi ada harapan seperti itu. Wah ini hebat ini. Seorang Ike masih semester 7 ini bisa membayangkan dirinya akan membawa sesuatu dari musik klasik ini tentang budaya musik Indonesia, begitu ya? Apa pesanmu kira-kira kepada yang muda-muda yang sudah mulai meninggalkan yang kau bilang tadi, berminat dengan budaya, padahal kau punya mimpi mengangkat musik, lagu-lagu daerah atau budaya daerah ini menjadi dikonservasi menjadi musik klasik. Apa kira-kira pesanmu kepada temanmu, kaum milenial yang mulai kurang cinta dengan budaya? Iya, kepada sahabat sang kakek, pasti ada banyak teman-teman yang tertarik dengan seni, dengan kesenian, misalkan musik ataupun art. Iya, tapi mungkin untuk yang sekarang banyak kita belajar dari luar negeri karena yang banyak tersedia konten luar negeri, karena yang viral ada dari luar negeri seperti itu. Tetapi kalau kita belajar lebih dalam, terus kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya keindahan itu ada di segala tempat gitu. Jadi musik Indonesia atau art dari Indonesia bukannya tidak baik, tetapi kita kurang belajar, kita sendiri yang kurang belajar dan kurang mengerti. Ketika kita semakin mengerti, semakin belajar, akan semakin terbuka juga dan akan semakin mengapresiasi gitu. Oh, berarti karena tidak kenal maka tidak sayang itu ya. Jadi kalau pesanmu tadi, cobalah mengenali dan memahami keindahan dan indahnya musik dan budaya Indonesia yang bisa kita konservasi begitu ya. Jadi berarti para sahabat sang kakek, ini ajakan dari seorang Ike bahwa mari kenal, cintai budaya dan musiknya supaya nanti bisa dikonservasi sesuai dengan musik. Jadi artinya musik klasik tidak terpisah dari musik Indonesia. Bahkan ini bisa mengangkat musik Indonesia. Itu yang kita dapat dari narasumber kita, Ike, pada hari ini. Oke. Ini kamu selain lagu-lagu klasik, yang lagu Indonesia yang kamu suka mainkan biola apa lagi? Kira-kira lagu-lagu apa? Lagu Indonesia sebenarnya kalau mungkin lebih dari lagu dari komposer Indonesia seperti itu. Komposer Indonesia. Tapi tetap lagu klasik juga. Lagu klasik. Ya intinya lagu klasik lah. Ku dengar kamu bisa juga memainkan biola dengan lagu-lagu buku ND HKBP. Iya. Bisa juga. Nanti bisa dimainkan juga katanya. Iya, bisa. Oh gitu ya. Oh berarti buku ND juga bisa dibiolakan gitu ya? Iya. Bisa ya, sangat bisa ya. Sangat bisa. Walaupun ini buku ND bahasa Batak ya, kan bahasanya, lagunya tetap aja sebetulnya campuran Batak dengan Eropa. Iya. Wah ini coba seorang Ike, cinta budaya Indonesia, suka musik Indonesia, buku ND pun dia suka. Dan dia memainkan nanti lagu biolanya dengan lagu buku ND, begitu ya? Iya. Oh, itu berarti sahabat sang kakek, pesan yang jelas dari seorang Ike, kaum milenial juga, bahwa musik Indonesia, budaya Indonesia itu indah dan menarik. Mari pelajari, lalu sukai. Sesudah disukai, mainkan dengan musik apapun. Mau musik klasik, mau musik jazz gitu ya. Iya. Semua bisa ya, biarpun bisa. musik dari luar. Bisa kita kolaborasi dengan Iya. musik Indonesia. Ini yang luar biasa dari seorang Ike. Ahli matematika, ahli musik. Punya dua kesamaan katanya, struktur. Nah, di musik juga ada struktur, di matematika juga ada struktur. Jadi Ike menyampaikan, jangan peta komplei ilmumu
dengan hobimu. Iya. Ilmu tetap ilmu. Musik dan matematika dia kuasai. Rumus-rumus matematika dia hafal. Tapi rumus-rumus musik juga dengan strukturnya juga dia hafal. Nah, ini yang luar biasa dari tamu kita. Terima kasih Ike. Saya kira banyak hal yang bisa kita peroleh. Dan kita berharap masa-masa mendatang Ike akan menjadi narasumber kita lagi dalam bidang percakapan dan musik yang lain. Para sahabat Sang Kakek, jangan lupa like, komen, dan subscribe konten-konten Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif. Selamat pagi, terima kasih. Salam kopi. Wah, mantap. Saya akan memainkan satu lagu dan akan mempersembahkannya untuk Opung. Ini adalah salah satu lagu kesukaan Opung, di Au Maho Tuhan.